Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Negara Phoenix Suci, Sekte Phoenix Suci. Ayah kerajaan, apakah ini semuanya benar? Keheranan muncul di wajah Feng Hengkong. Berita ini secara pribadi diberitahukan oleh Penatua ke-9 Sun Moon Divine Hall, Ye Huying sendiri. Selain itu, di antara 4 tetua Sun Moon yang dibawa oleh Ye Xinghan hari itu, dia adalah salah satu dari mereka, jadi itu jelas bukan hanya rumor belaka. Hari itu, jika bukan karena kecerdasan Ye Huying, Ye Xi mungkin bukan satu-satunya orang yang mati saat itu. Suara Feng Tianwei tenang, tapi alisnya sangat cekung sepanjang waktu. Saat ini, masalah ini bukan lagi rahasia di 4 tempat suci. Ye Huying hanya mengungkapkan masalah ini kepadaku karena hubungan kami selama bertahun-tahun, menasihatiku untuk tidak memperparah kebencian Yun Ce lagi. Tidak heran Yun Ce benar-benar berani mengganggu Sekte Divine Phoenix kita sendirian dan tidak pernah merasa takut dari awal hingga akhir. Tidak mengherankan juga bahwa, mengingat kepribadian Ye Xinghan yang jahat, dia masih belum menyentuh Yun Ce setelah mengetahui bahwa dia masih hidup. Jadi sosok yang bisa menutupi langit dengan satu tangan sebenarnya berada di belakang punggung Yun Ce. Feng Hengkong kesulitan memadamkan keheranannya. Pak Tua Duo Tian, saya pernah mendengar nama ini dari nenek moyang kami ketika saya masih muda. Saat ini, di bawah langit, mereka yang mengetahui nama ini, seharusnya hanya 4 tempat suci besar dan Sekte Phoenix Ilahi kita yang keduanya memiliki kemampuan untuk mewariskan kenangan. Dia berkuasa di bawah langit 10.000 tahun yang lalu dan saat ini berkuasa di zaman kuno dan modern. Dia adalah manusia pertama dan satu-satunya yang mencapai setengah langkah ke alam mendalam ilahi dalam sejarah benua langit yang mendalam, berdiri di tingkat yang sama dengan Dewa Phoenix leluhur kita, dan itu terjadi 10.000 tahun yang lalu. Aku tidak menyangka kalau dia masih hidup, setelah mencapai level itu, dia bisa memiliki umur 10.000 tahun. Tidak, jika kita berbicara tentang level yang saat ini dipegang oleh Pak Tua Duo Tian, dia mungkin telah menembus setengah langkah alam mendalam ilahi, dan melangkah sepenuhnya ke alam mendalam ilahi, mencapai dewa mendalam tertinggi yang legendaris. Kata Feng Tianwei dengan muram, suaranya membawa campuran keheranan, rasa hormat, dan kekaguman. Tidak heran juga Yun Ce mampu melemparkan wajah Sekte Ilahi Phoenix kita ke dalam tanah hanya dengan kekuatan Kaisar mendalam realem. Dalam jangka waktu ini, tidak peduli seberapa keras aku mencoba, aku tidak bisa memikirkan sosok terkenal mana di benua langit yang mendalam yang bisa mengajari Yun Ce, monster yang menentang semua akal sehat, untuk berpikir bahwa dia sebenarnya adalah sosok seperti dewa. Bola api seukuran jari membakar raja tingkat menengah menjadi ketiadaan. Feng Hengkong tidak bisa menahan nafas dingin, tidak dapat membayangkan pemandangan mengejutkan seperti itu di benaknya. Jika Feng Tianwei tidak memberitahunya secara pribadi tentang hal ini, bahkan jika berita itu datang dari 4 tempat suci, dia pasti tidak akan mempercayainya. Kalau dilihat sekarang, situasi kita saat ini sudah bisa dianggap sebagai hasil yang layak. Tentang masalah balas dendam untuk Luoer dan yang lainnya, jangan pernah memikirkannya lagi. Feng Tianwei berkata sambil menghela nafas. Ayah kerajaan. Di tengah tangisannya yang nyaring, Feng Ximing tersandung ke tempat itu. Dia tidak punya waktu untuk memberi salam saat dia segera menyerbu ke arah Feng Hengkong. Wajahnya berkerut kebingungan, ekspresi yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ayahku, anak ini telah mendengar bahwa, dalam pertemuan para tetua, kamu mengumumkan pernikahan antara Suer dan Yun Ce. Apa yang sedang terjadi? Ini pastinya tidak benar. Ini benar. Feng Hengkong mengerutkan kening dalam-dalam, sambil berkata dengan tatapan dingin. Apa? Feng Ximing, yang awalnya bingung, gemetar tak terkendali setelah menerima konfirmasi pribadi Feng Hengkong.
Seluruh tubuhnya mengejang seolah mendengar suara guntur. Tiba-tiba, dia meraung histeris, "Ayah, apakah kamu sudah gila? Yunce adalah musuh terbesar kita, dia membunuh 4 saudara laki-lakiku, 4 putra ayah kerajaan. Bahkan beberapa tetua, 2 tetua agung, dan 1000 murid Phoenix, dia menghancurkan patung Dewa Phoenix dan, bahkan sekarang, kota Phoenix masih dipenuhi puing-puing, dia adalah musuh bebuyutan seluruh klan kita, seseorang yang tidak akan pernah bisa kita rujuk. Bagaimana mungkin kamu bisa membuat Suir menikah dengannya?" Pada saat ini, dia akhirnya melihat Feng Tianwei berdiri di sisinya. Dengan tergesa-gesa, dia berlari dengan langkah kaki yang tidak stabil. "Kakek, ayah kerajaan sudah gila. Dia sebenarnya ingin Suer menikah dengan iblis itu. Yunce, kakek, cepat hentikan dia." "Cukup." Feng Hengkong berbalik dan berteriak. "Mengenai keadaan masalah ini, kami akan memberi tahu Anda dalam beberapa hari. Kami sedang mendiskusikan beberapa hal penting dengan kakek Anda. Segera pergi." Feng Tianwei melirik Feng Ximing dan melambaikan tangannya. "Saya sudah selesai mengatakan apa yang ingin saya katakan. Hengkong, di hari-hari mendatang, buatlah persiapan yang matang untuk konferensi pedang iblis. Dalam konferensi pedang iblis, tidak hanya semua tokoh inti dari 4 tempat suci besar yang akan tampil secara pribadi, mereka juga akan mengundang semua kekuatan di seluruh benua langit yang mendalam yang memiliki ahli di tingkat alam mendalam tiran. Ini adalah peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya dan gimik ini cukup mengerikan. Ketika saatnya tiba, saya pribadi akan pergi ke sana bersama kalian semua, Ming'er juga akan ikut. Ayah kerajaan, kamu ingin pergi ke sana bersama kami?" Feng Hengkong berkata, terkejut. Rahasia kedalaman ilahi, hanya dari 5 kata ini saja, bahkan jika semua praktisi mendalam di dunia 99% yakin bahwa itu hanyalah fiksi, tidak ada yang akan menolak. Bahkan jika mereka tidak mendapat imbalan apapun, bisa melihat 4 penguasa dari 4 tempat suci secara pribadi muncul dan menyaksikan berkumpulnya semua panglima perang di dunia, perjalanan itu tetap sepadan. Begitu dia selesai berbicara, Feng Tianwei menghilang dari pandangan dengan jentikan lengan panjangnya dan kilatan cahaya yang menyala-nyala. "Pergilah." Feng Hengkong melirik Feng Ximing sekilas. "Kamu mendengar kata-kata kakekmu tadi. Dalam beberapa bulan mendatang, kita harus membangun kembali kota Phoenix dan pada saat yang sama mempersiapkan sepenuhnya konferensi pedang iblis. Mengenai pernikahan Sue, ada persiapan awal yang harus kita lakukan. Ayah kerajaan." Feng Ximing berlutut di depan Feng Hengkong, wajahnya dipenuhi keputusasaan. Sikap Feng Tianwei dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak keberatan dengan pernikahan tersebut, yang membuatnya terlatih-tatih di ambang keputusasaan. "Anak ini memohon padamu, kamu harus mencabut perintahmu. Putra ini tidak dapat memahami mengapa ayah kerajaan melakukan hal seperti ini. Itu Suer, putri kesayangan ayah kerajaan dan Dewa Phoenix masa depan dari Sekte Phoenix suci kita." Alis Feng Hengkong tenggelam tapi dia tidak marah. Sebaliknya, dia perlahan berkata, "Saat kami membuat keputusan ini, secara alami kami telah memikirkannya dengan baik. Selain itu, saat ini kami memiliki satu alasan penting lagi untuk melakukan hal tersebut. Ximing, tahukah kamu mengapa kekuatan Yunce yang sebenarnya begitu mencengangkan meskipun dia masih sangat muda dan hanya memiliki kekuatan alam kaisar mendalam? Tahukah Anda mengapa apinya melampaui api Phoenix kita begitu besar? Tahukah Anda bagaimana dia bisa kembali hidup-hidup dari primordial mendalam Ark? Anda tahu bahwa dia telah membuat marah Ye Xinghan tahun itu, namun mengapa Ye Xinghan tidak menghadapinya selama ini? Kami baru tahu hari ini bahwa Yunce memiliki Master Maha Kuasa yang belum pernah ada sebelumnya yang mampu merobek celah dimensional. Ketika Yunce terjebak di primordial mendalam Ark tahun itu, tuannya merobek ruang dan membawanya kembali dari primordial mendalam Ark.
Bukan karena Ye Xinghan tidak ingin mencarinya. Jauh dari itu, pada hari pertama kembalinya Yun Ce, Ye Xinghan membawa total 4 tetua Sun Moon, 15 protektorat, dan tidak ragu untuk menyita Sun Moon Divine Arc untuk membunuh Yun Ce. Namun, pada akhirnya, mereka memaksa Tuan Yun Ce untuk bertindak. Feng Hengkong mengangkat jari telunjuknya. Tuannya hanya menggunakan percikan api kecil seukuran jarinya untuk membakar penatua bulan matahari hingga menjadi kehampaan hanya dalam beberapa saat, lupakan tentang mayat, bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang tertinggal. Jika bukan karena fakta bahwa Tuan Yun Ce telah lama menjauhkan diri dari urusan duniawi dan tidak mau melakukan pembunuhan secara gegabah, dan bahwa tetua ke-9, yang juga menuju ke sana, telah bersumpah mati-matian untuk tidak pernah menyinggung perasaan Yun Ce lagi, maka tidak akan ada gunanya, satupun dari anggota Sun Moon Divine Hall yang pergi ke sana seharusnya tidak berpikir untuk kembali ke Sun Moon Divine Hall hidup-hidup. Feng Ximing benar-benar terkejut, seolah-olah dia sedang mendengarkan buku surgawi yang sedang dibaca. Kekuatan Master Yun Ce bahkan mungkin melampaui Dewa Phoenix leluhur ke tingkat yang tidak dapat kita pahami. Saat ini, bahkan 4 tempat suci tidak berani menyinggung Yun Ce sama sekali. Meskipun Sekte Phoenix Ilahi kita mengalami krisis karena Yun Ce, memikirkannya sekarang, kita malah harus merasa beruntung. Jika orang yang dipaksa dalam posisi putus asa adalah Yun Ce dan tuannya dipaksa keluar, konsekuensinya tidak terbayangkan. Potensi Yun Ce tidak dapat diukur. Tubuhnya memiliki garis keturunan Phoenix, dia dengan tulus memperlakukan Suer dengan baik dan bersedia melindunginya dengan nyawanya sendiri, ditambah lagi, dia memiliki pendukung yang kuat di belakangnya. Feng Hengkong menutup matanya. Meskipun kami sangat membencinya, dalam hal pernikahan Sue pasti tidak ada orang lain yang lebih cocok selain dia. Jika dia bisa menikah dengannya, tidak hanya bisa menenangkan kebencian antara Sekte Divine Phoenix dan Blue Wind Nation mereka, Sekte Divine Phoenix kita juga akan mendapatkan dukungan besar. Bahkan jika kebenaran kematian Dewa Phoenix leluhur kita diketahui dunia sebelum kekuatan Sue benar-benar terbangun, 4 tempat suci pasti akan berpikir 2 kali sebelum menyentuh sehelai pun rambut kita. Wajah Feng Ximing menjadi hijau pada suatu saat dan putih pada saat berikutnya. Bibirnya bergetar sepanjang waktu. Bukan hanya penjelasan Feng Hengkong yang sabar mengenai keadaan yang tidak menenangkannya, aura yang dipancarkan dari tubuhnya malah menjadi semakin kacau. Dia meraung keras, jadi apa? Suir ini yang sedang kita bicarakan. Bagi ayah kerajaan, putra ini, dia adalah orang paling penting di dunia. Bagaimana mungkin kamu bisa memanfaatkannya seperti ini? Apa maksudmu dengan menggunakan dia? Mendengar kata-kata Feng Ximing, api amarah yang telah ditekan oleh Feng Hengkong dengan sekuat tenaga kini hampir meledak. Ini adalah keinginan dan keinginan Sue sendiri. Jika Suer tidak mau, bahkan jika kami harus mengorbankan hidupku, saya tidak akan pernah menyetujuinya. Apakah dia dipaksa tanpa daya atau sepenuhnya bersedia melakukannya? Mungkinkah kamu benar-benar tidak yakin akan hal itu di lubuk hatimu yang terdalam? Ekspresi Feng Ximing memucat sekali lagi. Dia berlutut lemas di tanah seolah diliputi keputusasaan. Dia terdengar seolah-olah sedang kesakitan saat dia memohon, "Ayah, tidak peduli apapun, kamu tidak boleh membiarkan Suir menikahi Yun Ce. Kamu sangat menyayangi Suir, kamu pasti enggan melepaskannya, kan? Suer, dia adalah Dewa Phoenix masa depan kita. Dia milik Sekte Phoenix Ilahi kita jadi dia tidak boleh menikah dengan orang luar." "Tutup mulutmu!" Feng Hengkong berteriak dengan marah. "Suir adalah penerus Dewa Phoenix leluhur kita. Dia mengemban misi melindungi seluruh sekte kita di masa depan, tetapi itu tidak berarti dia harus selamanya menjadi bagian dari Sekte Phoenix Ilahi kita, juga bukan milik orang lain. Dia hanya bisa menjadi miliknya sendiri. Setengah tahun lagi, dia akan berusia 20 tahun,
dan akan mampu membuat keputusan sendiri. Bahkan kita hanya mempunyai hak untuk membimbingnya dalam perjalanannya, namun kita tidak pernah mempunyai kualifikasi untuk campur tangan secara paksa, atau mengambil keputusan sebagai penggantinya. Hanya cara ini yang benar-benar baik untuknya. Sedangkan untukmu, ekspresi Feng Hengkong berubah menjadi sangat gelap. Pikiran kotor yang kamu miliki tentang Sue Er, kami tidak pernah bersedia mengungkapkannya, tetapi apakah kamu benar-benar berpikir kami tidak menyadarinya? Ayah kerajaan, Feng Hengkong mengulurkan tangannya untuk meraih pergelangan kaki Feng Hengkong dan memohon dengan suara gemetar. Anak ini benar-benar tidak bisa kehilangan Suir. Ketika putra ini memikirkan Sue Er menikah dengan orang lain, putra ini mengalami perasaan yang bahkan lebih tak tertahankan daripada kematian itu sendiri. Putra ini memohon kepada ayah kerajaan untuk mencabut perintah Anda. Putra ini pasti akan menggunakan segala yang dimilikinya untuk melindungi Sue Er. Dan anak Anda mampu memberikan apapun yang diinginkan Sue Er. Putra ini bisa kehilangan gelar putra mahkota dan kehilangan kursi kaisar. Putra ini bisa meninggalkan segalanya selama sebagai anak tidak berbakti. Feng Hengkong menjadi marah. Mengirimkan salah satu kakinya, meskipun Feng Ximing berteriak, dia menendang putranya keluar dari aula utama. Di bawah amarahnya, tendangannya sangat berat, dan jejak darah yang panjang berceceran dari pintu masuk aula utama hingga keluar. Lupakan tentang kamu menjadi saudara lelakinya. Bahkan jika kalian berdua bukan saudara kandung, kalian tidak akan pernah layak untuk Sue Er dan Sue Er tidak akan pernah memperhatikanmu. Pergi, tutup dirimu di Phoenix Heart Hall, dan renungkan selama 100 hari. Jika kamu berani melontarkan kata-kata lancang seperti itu lagi, kami secara pribadi akan melumpuhkanmu. Tubuh Feng Hengkong gemetar karena marah. Sebagai ayahnya, bagaimana mungkin dia tidak bisa melihat dengan jelas pikiran Feng Ximing? Meskipun pesona Feng Sue Er memang sulit ditolak oleh orang biasa, meskipun Feng Hengkong sangat menyadarinya, dia tidak pernah merasa bahwa itu melampaui toleransi. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa pemikiran Feng Ximing terhadap Feng Sue Er begitu kuat. Mereka telah sampai pada titik di mana Feng Ximing berani melontarkan pernyataan yang keterlaluan dan sesat tersebut. Di luar aula utama, Feng Ximing menopang dirinya di tanah dengan satu tangan, terus-menerus mengeluarkan beberapa suap darah segar. Dia terengah-engah saat dia berdiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tak lama kemudian dia tersandung. Di kedalaman matanya, secercah kebencian yang mengerikan bersinar. Aku bisa meninggalkan segalanya, tapi aku harus memiliki Sue Er. Dia selamanya bisa berada di luar jangkauanku, tapi tidak ada orang lain yang diizinkan memilikinya juga. Feng Hengkong, kamu memaksaku melakukan ini. Kalian semua telah memaksaku melakukan ini. Tanpa sadar, Yun Ce sudah tinggal di Frozen Cloud Asgard selama lebih dari sebulan. Selama periode waktu ini, dia sibuk setiap hari. Mengikuti setelah Murong Qiansui, dengan menggunakan pelet tuan, dia membantu Jun Lianqi, Mulanyi, Chu Yueli, Feng Hanyu dan Feng Hansui dalam menerobos mendalam Tyrant, dan tidak ada satupun kesalahan atau kecelakaan di seluruh proses. Dengan metode semacam ini yang tidak mengharuskan mereka mengerahkan upaya apapun, hanya dalam satu hari, mereka mencapai tingkat yang tidak pernah berani mereka harapkan untuk dicapai sepanjang hidup mereka. Bahkan setelah lebih dari sebulan berlalu, kejutan seperti mimpi ini masih belum hilang. Dalam periode waktu ini, mereka semua fokus pada budidaya diam-diam setiap hari, menstabilkan kekuatan mereka dengan bantuan Ice Tot Jade yang disempurnakan Yun Ce. Setelah 7 peri Frozen Cloud, Yun Ce mulai meningkatkan kekuatan murid Frozen Cloud lainnya. Demikian pula, dia memanfaatkan pelet tuan, menjalankan metode dan proses yang sama persis. Salah satu perbedaannya adalah tingkat kedalaman setiap murid Frozen Cloud berbeda, dan tentu saja, jumlah energi obat dari pelet tuan yang dapat mereka tanggung masing-masing juga berbeda.
Waktu yang dihabiskan untuk masing-masingnya juga berbeda. Mu Lingsui, yang terkuat di antara mereka, telah menahan 2 pelet tuan, menyebabkan kekuatannya melonjak menuju alam mendalam kaisar hanya dalam 2 jam. Di hari-hari berikutnya, ini membuatnya merasa segalanya seperti mimpi. Adapun bagi para murid muda yang baru diterima, bahkan setengah pelet pun sulit untuk mereka tanggung. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kekuatan murid-murid Frozen Cloud biasa, jumlah waktu yang digunakan jauh lebih singkat dibandingkan dengan Frozen Cloud 7 Fairies, namun, tingkat kesulitannya tidak sedikit pun lebih rendah. Sepanjang seluruh proses, Yun Ce juga harus berada dalam kondisi konsentrasi penuh, bersamaan dengan energinya yang dalam dilepaskan sepenuhnya. Karena semakin rendah kekuatannya, semakin lemah fisiknya, oleh karena itu, dia harus lebih berhati-hati dalam mencegah terjadinya kecelakaan. Dalam waktu sekitar 1 bulan, dia telah membantu sekitar 300 gadis Frozen Cloud dalam terobosan kekuatan mereka, bahkan tanpa melakukan satu kegagalan pun. Ketika melihat Asgard Master yang baru diangkat ini, belum lagi Master Asgard laki-laki pertama dalam sejarah, mata semua gadis Frozen Cloud tidak lagi membawa sedikit pun penolakan dan keanehan, sebaliknya, mereka dipenuhi dengan kekaguman, seolah-olah mereka sedang melihat pada makhluk ilahi. Saat ini tengah hari, namun Yun Ce, bagaimanapun, tidak meningkatkan kekuatan para murid Frozen Cloud. Sebaliknya, dia duduk bersila sendirian di paviliun es, perlahan-lahan mengarahkan aliran energi dalam ke dalam tubuhnya. Baru pagi ini, ketika dia telah selesai meningkatkan kekuatan mendalam dari Sui Wushuang, energi dalam di seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat kacau. Penglihatannya langsung menjadi hitam, dan kepalanya jatuh ke tanah saat ekspresinya berubah pucat pasi. Sui Wushuang sangat terkejut, dia bahkan tidak punya waktu untuk mengenakan jubah saljunya saat dia buru-buru mengangkatnya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menyadari bahwa kekuatan besar Yun Ce tiba-tiba menembus kemacetan. Dari alam kaisar mendalam tingkat ketiga hingga alam kaisar mendalam tingkat keempat. Yun Ce memiliki jalan agung Buddha, jadi meskipun dia tidak berkultivasi, tubuhnya secara otomatis masih menyerap unsur-unsur dunia. Bahkan dalam tidurnya, kekuatan dan fisiknya akan terus meningkat, menyebabkan peningkatan kekuatan besar pada saat yang bersamaan. Dua lompatan terbesar dalam fisik dan kekuatannya adalah ketika dia berada di Primordial Mendalam Arc, dan ketika dia berada di Golden Crow Lightning Flame Valley. Elemen es di Frozen Cloud Asgard sangat hidup. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan badai dimensional di Primordial Mendalam Arc, atau Laut Kematian di Golden Crow Lightning Flame Valley, kecepatannya dalam menyerap unsur-unsur dunia masih sedikit lebih cepat daripada aspek lainnya. Setelah beristirahat selama sekitar 2 jam, energi dalam tubuh Yun Ce telah lama benar-benar tenang, dan kekuatannya telah resmi melangkah ke tingkat keempat Kaisar Alam Mendalam. Meningkatkan kekuatan para murid Frozen Cloud juga merupakan tingkat penyempurnaan yang sangat kuat untuk energinya yang dalam. Jika tidak ada kecelakaan yang terjadi, sebelum pertarungannya dengan Fen Juechen, kekuatannya yang dalam seharusnya mampu menembus alam kaisar mendalam tingkat kelima. Jika dia bisa mendapatkan Yin Vital Phoenix milik Feng Shui. Pada saat ini, mata Yun Ce perlahan terbuka, dan di luar paviliun es, suara lembut Feng Shui terdengar, "Kakak Yun, bolehkah aku masuk?" "Sui-er, cepat masuk," kata Yun Ce segera. Pintu es dibuka dengan ringan, dan Feng Shui-er berjalan masuk dengan langkah lembut. Saat itu, mata Yun Ce bersinar tajam, pandangannya terpaku pada Feng Shui-er, dan untuk waktu yang lama, dia berada dalam kondisi terpesona. Pakaian yang dikenakan Feng Shui-er biasanya berwarna emas atau merah menyala, tapi kali ini, dia mengenakan jubah Frozen Cloud Asgard yang seputih salju. "Kakak Yun, apakah aku terlihat cantik?" Dia berdiri di depan Yun Ce dan menampilkan penampilannya saat mengenakan Frozen Cloud Snow Robe.
Apa yang dia terima sebagai balasannya adalah tatapan Yunce yang sudah linglung. Mengenakan pakaian seputih salju, gaun panjang membentang ke tanah, dan sepasang sepatu salju Phoenix yang indah terlihat samar-samar. Melilit pinggangnya adalah pita sutra seputih salju, dengan sempurna menguraikan pinggangnya yang tipis dan ramping, juga memungkinkan sepasang payudaranya membentuk lekuk tubuh menggairahkan yang tak tertandingi. Ketika sampai pada jubah salju di Frozen Cloud Asgard, para murid reguler mengenakan pakaian yang berbeda dari 7 peri Frozen Cloud, dan apa yang dikenakan Feng Shue'er adalah jubah salju dari 7 peri Frozen Cloud. Yunce sangat mengenalnya, tapi yang membuatnya terkejut bukanlah jubah saljunya, melainkan gadis muda yang memakainya. Kulit Feng Shui sangat putih, seperti es dan salju yang paling murni, warna putih berkilau yang mirip dengan batu giok lemak putih yang paling sempurna. Bahkan di bawah kontras jubah salju putih bersih, bahkan di dalam paviliun es di mana tidak ada cahaya terang, kulitnya masih putih berkilau mempesona. Wajahnya, seolah diukir dengan es dan salju, dihiasi alis tipis berbentuk bulan sabit, dan sepasang mata jernih dan dalam. Pipinya yang harum lebih putih dari salju, lesung pipitnya seindah puisi atau gambar, dan lipstik yang dikenakan pada sepasang bibir lembutnya seolah-olah digambar dengan darah dan jiwa surga, indah sampai ke titik, untuk menggerakkan hati seseorang. Shue'erku, tentu saja, tidak peduli apa yang kamu kenakan, kamu adalah yang tercantik di dunia. Yunce menatapnya dengan bingung sambil memuji dengan tulus. Feng Shue'er merentangkan tangannya saat senyumnya mengembang. Ini diberikan kepadaku oleh Master Junior Hanyu. Pas sekali, tanpa rasa tidak nyaman sedikit pun. Dan itu juga sangat ringan dan keren, Di tengah rangan lembut Feng Shui, Yunce sudah menggenggam pinggangnya saat dia menariknya untuk duduk di pangkuannya. Yunce dengan lembut memeluk tubuh gioknya saat dia berbicara dengan sikap yang sedikit licik, Shue'er, kamu benar-benar cantik sampai pada titik di mana aku bahkan tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Feng Shue'er sedikit meringkuk tubuhnya dalam pelukan Yunce. Pipinya yang harum diwarnai dengan warna merah muda samar saat dia dengan takut-takut berkata dengan suara lembut, Kakak Yun, kamu tidak akan menggangguku lagi, kan? Setiap kali dia memeluk tubuh Feng Shui yang lembut seperti peri, tubuh Yunce selalu berdenyut kencang hingga tak terkendali. Dia mendekati wajah Feng Shui dan dengan lembut berkata, saya tidak memikirkannya pada awalnya, tetapi dengan pengingat Shui. Saat suaranya jatuh, Yunce sudah memeluk Feng Shue'er dengan erat dan menutup bibirnya yang lentur. Kemudian, dia bersukaria saat menangkap aroma dan rasa manis dari mulutnya. Neng, teriak Feng Shue'er, rasa malu dan takut gadis muda itu langsung berubah menjadi semburat merah di wajahnya yang seputih salju. Ini bukan pertama kalinya dia merasakan bibirnya dicicipi oleh Yunce. Setelah ciuman pertamanya diambil setengah bulan yang lalu, Yunce mulai menginginkan 1 mil setelah mengambil 1 inci, karena dia harus menciumnya dengan lembut, kejam, tanpa malu-malu. Bahkan ketika dia tertangkap basah beberapa kali sehari. Setiap saat, dia hanya bisa dengan malu-malu menyerah padanya, karena di lubuk hatinya yang terdalam, dia sudah menjadi seseorang yang dijodohkan dengan Yunce oleh ayah kerajaannya. Tangan kecilnya yang lembut tanpa daya mendorong bahu Yunce saat dia terengah-engah, sepasang matanya yang setengah terbuka kabur seperti kabut, jika warga Divine Phoenix Empire melihat putri salju mereka, yang mereka anggap sebagai dewi, sebenarnya adalah diintimidasi sedemikian rupa oleh seorang pria, hal itu mungkin menyebabkan kerusuhan di seluruh kekaisaran. Sementara kesadaran Feng Shue'er kabur, dia tidak merasakan bahwa gaun saljunya telah diangkat secara diam-diam ke pinggangnya oleh tangan yang besar dan gelisah, memperlihatkan sepasang paha seputih salju yang seperti batu giok. Pita sutra di pinggangnya telah dilepas juga, dan dengan jubah saljunya yang ditarik ke bawah, bahunya yang terbuat dari kulit salju yang harum,
yang sehalus minyak dengan kilap merah jambu yang berkilau, terlihat seolah-olah matahari sedang bersinar, menyinari embun beku dan salju selama musim dingin. Mata Yunce terpesona, dan dia tidak mampu menahan denyutan kuat di dalam tubuhnya. Tangannya tampak terangkat tak terkendali, dan diletakkan di tulang selangka Sue yang terbuka. Tanpa halangan sedikit pun, tangan dan kulitnya bersentuhan, menyebabkan mata indah Feng Sue langsung melebar. Seperti kelinci yang terkejut, dia melompat keluar dari pelukan Yunce, terengah-engah sementara cahaya di matanya berantakan. Aku akan mengembalikan jubah salju itu kepada Master Muda Hanyu. Wajah dan telinga Feng Sue merah padam. Dia merapikan jubah saljunya, yang terlepas tanpa dia sadari dengan bingung, saat dia lari dengan cara melarikan diri. Yunce sedikit sedih saat dia menjatuhkan diri ke kasur es. Kamu sebenarnya belum berhasil. Apakah kamu tidak takut kalah telak di bawah tangan Fen Juechen? Kata Jasmine dengan dingin. Tidak ada sedikit pun penolakan terhadapmu di hati dan jiwa Feng Shui. Jika kamu sedikit lebih kuat, kamu seharusnya sudah lama mendapatkan Yin Vital Phoenix-nya. Saya jelas tidak bisa melakukan itu. Yunce menggelengkan kepalanya, bergumam, hal-hal seperti ini harus terjadi secara bertahap. Suir memperlakukanku dengan hati yang murni. Jika aku melakukannya dengan caramu, aku mungkin akan menakuti atau bahkan menyakitinya. Terlebih lagi, mendapatkan Yin Vital Phoenix miliknya untuk bertukar pukulan dengan Fen Juechen akan membuatku merasa seolah-olah aku sedang terluka dan menggunakan Suer untuk kentunganku sendiri. Saya tidak bisa melakukan itu, ini masalah prinsip. Prinsip. Jasmine mendengus dan tersenyum dingin. Kalau soal wanita, sebenarnya kamu berani bicara prinsip, Benar saja, wajahmu bahkan lebih tebal dari tembok kota. Hehe, Jasmine masih menjadi orang yang paling akrab dengan beberapa poin bagus yang saya miliki. Yunce mengungkapkan senyuman murahan. Tapi melihatmu, kamu sepertinya tidak khawatir tentang pertarungan dengan Fen Juechen. Saya kira Anda bisa mengatakan itu. Lagi pula, pria itu, Fen Juechen, memiliki kelemahan yang sangat besar dalam kepribadiannya, kata Yunce dengan tenang sambil menutup matanya. Kelemahan dalam kepribadiannya, yang Anda maksud adalah, Ji Qianru dari Supreme Ocean Palace meminta untuk menemui Master Frozen Cloud Asgard Yunce. Pada saat ini, suara pelan, yang membawa sedikit kelembutan dan kelembutan di dalamnya, terdengar dari luar. Yunce langsung berdiri dari kasur es. Ji Qianru, kenapa dia datang ke sini? Mungkinkah orang yang datang mengundangnya ke konferensi pedang iblis, yang pernah dibicarakan Ji sebelumnya, mengacu pada Ji Qianru? Dari luar pintu, suara murong Qiansui bergema, Master Asgard, ada orang aneh di luar gerbang Asgard yang ingin bertemu denganmu, mengaku bahwa dia berasal dari Supreme Ocean Palace. Yunce berdiri dan berjalan keluar dari Ice Pavilion. Melihat Murong Qiansui dan Mulanyi saat ini berdiri di sana dengan ekspresi berat, dia buru-buru berkata, Guru senior, tidak perlu khawatir, dan juga tidak perlu waspada. Dia adalah salah satu kenalanku, dan alasan dia ada di sini adalah untuk mengirimiku sesuatu. Setelah saya mengambilnya, saya akan segera kembali. Beritahu Suer dan yang lainnya untuk tidak khawatir juga. Setelah mengatakan itu, Yunce terbang di udara dan menuju gerbang Asgard. Seseorang dari Supreme Ocean Palace, Master Asgard, harap berhati-hati, kata Murong Qiansui dan Mulanyi serempak. Meskipun Yunce sudah mengatakan tidak perlu khawatir, orang itu tetaplah seseorang dari tempat suci. Saat dia meninggalkan Frozen Cloud Asgard, Yunce melihat sosok itu di depan gerbang Asgard. Mengenakan jubah putih yang luar biasa, lengan bajunya berkibar di tengah angin dingin. Dia memiliki ketampanan yang maskulin, dan matanya seperti air musim gugur,
membawa pesona yang luar biasa. Ini adalah pria yang memiliki kecantikan yang bisa digambarkan cantik hingga ke titik di mana bahkan wanita pun akan iri padanya. Raja Iblis berwajah giok, Ji Qianru. Yun Ce bergerak maju dan dengan lembut menangkupkan tinjunya. Junior Yun Ce menyapa Senior Ji. Sudah 3 tahun sejak terakhir kali kita bertemu, dan seperti yang diduga, sikap Senior Ji telah berkembang lebih dari sebelumnya. Sepasang mata halus Ji Qianru bagaikan bunga persik, meski tampaknya membawa sedikit kepahitan. Jika kita berbicara tentang sikap, jika dibandingkan dengan Cece kecil, aku tertinggal jauh. Setelah mendengar suara Ji Qianru lagi setelah 3 tahun, rambut Yun Ce masih berdiri tegak dan merinding menyebar ke seluruh tubuhnya. Saat suara Ji Qianru jatuh, dia mengulurkan tangan kanannya, dan dengan sedikit putaran jari gioknya yang seperti daun bawang, kelopak bunga biru samar muncul entah dari mana. Mengikuti lambaian lembut jarinya, jari itu dengan ringan melayang ke arah Yun Ce. Kelopak bunga berwarna biru samar tampak tidak berbeda dengan kelopak bunga biasa. Perlahan-lahan mendekati Yun Ce, seolah-olah tertiup angin sepoi-sepoi. Angin dingin di sini sangat kencang dan merajalela, namun tidak mempengaruhi jalur terbang kelopak bunga. Sebaliknya, angin dingin yang mendekatinya sepertinya telah terserap ke dalam pusaran besar yang tak terlihat, menghilang tanpa jejak. Saat kelopaknya mendekat, wajah Yun Ce masih dipenuhi senyuman. Langsung mengulurkan jari-jarinya, dia dengan santai menangkap kelopak itu di antara dua jarinya, dan kemudian memegangnya di tangannya. Ketika dia membuka telapak tangannya lagi, kelopaknya telah menghilang tanpa jejak, tidak ada satu suara pun selama seluruh proses, juga tidak ada sedikit pun pergerakan energi yang dalam. Terima kasih atas hadiahmu, Senior Ji, kata Yun Ce sambil tersenyum. Hah! Ji Qianru sekali lagi menghela nafas ringan dan pahit. Seperti yang diduga, Cece kecil sama dengan rumor yang beredar. Baru 3 tahun berlalu sejak terakhir kali kita bertemu, namun kamu telah membuatku jauh tertinggal. Di masa depan, aku khawatir aku bahkan tidak bisa menatap mata Cece kecil. Yun Ce mempertahankan senyumnya dengan sekuat tenaga, namun, nadanya sangat tulus. Junior ini tidak pernah berani melupakan anugerah penyelamatan Senior Ji di Primordial Mendalam Arc 3 tahun lalu. Jika ada yang bisa kubalas dengan Senior Ji, Junior ini pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk melakukannya. Cahaya di mata Ji Qianru berputar-putar, berkedip-kedip karena sedikit kejutan. Lalu, dia tersenyum lembut. Saat itu, apa yang aku lakukan di Primordial Mendalam Arc hanyalah bermain-main dengan Han-Han kecil, dan pada saat yang sama, membalas budimu. Ini tidak berlebihan seperti yang Anda bayangkan, jadi tidak perlu membicarakan masalah pembayaran kembali kepada saya. Membalas hal-hal seperti bantuan bolak-balik terlalu menjengkelkan. Kali ini, saya di sini terutama di bawah perintah Tetua Agung Istana Lautan Agung untuk memberikan sesuatu kepada Cece kecil.